Untuk melengkapi komposisi tim asuhan Neil Maizar, manajemen Sriwijaya FC sudah menerima usulan pemain yang direkomendasikan Neil Maizar termasuk pemain naturalisasi. Satu nama yang disodorkan adalah mantan pemain Persija Jakarta, Abanda Herman. Manajemen saat ini sudah melakukan negosiasi dengan Abanda dan berharap dapat segera bergabung. Kita lagi negosiasi dengan Abanda Herman. Jadi dengan Abanda Herman kita negosiasi, semoga saja deal. Itu rekomendasinya coach. Selain itu, ada satu pemain naturalisasi lain yang akan mengikuti uji coba bersama Sriwijaya FC, namun manajemen tak menyebutkan nama pemain tersebut. Setelah pertemuan pada awal Mei lalu, manajemen Sriwijaya FC sudah menawarkan dua pilihan kerjasama pada YouTuber Atta Halilintar. Tawaran tersebut menurut manajemen Laskar Wongkito sudah direspon YouTuber Indonesia itu dengan pilihan kepemilikan 30% saham klub. Manajemen tetap menjadi pemilik saham terbesar dari Sriwijaya FC. Ini dia pengen sharing saham. Ini opsi kedua yang diambil Bang Atta, yaitu sharing saham. Sharing saham yang ditawarkan itu sampai sekarang kita belum deal. Dealnya itu kita akan memberikan saham kepada Bang Atta itu sekitar 30%. Tetap kita dominan, tapi Bang Atta pengen dia yang dominan. Itu belum. Tapi kalaupun nantinya kalau 30% angkanya itu bisa deal juga, kemungkinan bisa juga deal, ya kita bisa terima ya dengan 30%-nya. Tapi angka 30% kalau dikonversikan dengan uang berapa duitnya? Itu yang lagi kita hitung. Sebelumnya manajemen menawarkan pada Atta untuk mengelola klub keseluruhan, namun tawaran tersebut ditolak. Terobosan lain diterapkan manajemen Sriwijaya FC akan membentuk tim sepak bola eksekutif. Pembentukan tim itu dilakukan sebagai upaya mendapat banyak sponsor yang bekerja sama dengan Sriwijaya FC. Jika selama ini proses lobi sponsor dilakukan resmi, manajemen mencoba cara lain dengan mengumpulkan sponsor dengan bermain sepak bola. Ya, untuk membudayakan hobi ini agar tetap berkelanjutan, kita ingin mengajak dari jajaran-jajaran direksi, pimpinan-pimpinan perusahaan, eksekutif-eksekutif yang ada di Sumatera Selatan untuk ayo sama bermain bola. Kemudian dari kegiatan bermain bola ini kita akan berdiskusi, kita akan mewacanakan seperti apa pengembangan SFC ini ke depan. Artinya jalinan silaturahmi, jalinan komunikasi antara stakeholder yang akan membantu SFC ini dapat terbina melalui cara-cara yang lebih humanis, yang lebih santai, tetapi tujuannya tentu untuk kebaikan Sriwijaya ke depan. Manajemen Sriwijaya FC berharap mendapat dukungan dari perusahaan dan investor di Sumatera Selatan agar klub Laskar Wongkito kembali berjaya. Pasca mundurnya Muhammad Fadli dari posisi manajer tim, Sriwijaya FC tengah mencari sosok pengganti. Manajemen harus bergerak cepat mengingat kompetisi Liga 2 musim 2021 rencananya akan bergulir pada bulan Juli nanti. Manajemen Sriwijaya FC mengaku akan ada dua opsi dalam mencari sosok manajer tim yang baru, yakni dengan cara penunjukan atau menunggu seseorang yang berminat. Jika ada yang berminat, untuk segera menghubungi manajemen Laskar Wongkito. Namun, untuk keputusan siapa yang akan terpilih, manajemen SFC akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pembina SFC yang juga sekaligus Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Sekarang kita tidak ada manajer. Sekarang siapa yang nak minat kita jadi manajer, silakan kita diskusi dulu sementara. Nanti kita akan koordinasi dengan pembina kita, mana yang akan dipilih oleh Pak Gubernur. Tentu milih manajer ini segera karena kompetisi akan segera dimulai, persiapan yang lain-lain soal teknis. Manajemen SFC mengakui sosok manajer tim punya peran penting dalam mempersiapkan tim jelang bergulirnya kompetisi Liga 2 pada bulan Juli nanti.
Sejumlah persiapan terus dilakukan oleh skuad Sriwijaya FC jelang menghadapi uji coba pada bulan Juni. Sang pelatih Neil Maizar tengah mematangkan taktik dan strategi bermain Dedi Hartono dan kolega. Neil Maizar meminta anak asuhnya dapat berkoordinasi dengan baik di seluruh lini. Meski para pemainnya sudah menunjukkan peningkatan kondisi fisik hingga mental bermain, Neil Maizar mengaku masih ada beberapa bentuk latihan lagi yang akan diberikan kepada anak asuhnya sehingga mampu mencapai performa puncaknya. Kalau permainan pertama di segi kondisi fisik mereka sudah sangat luar biasa ya, meningkat. Habis itu di taktikal sudah ada perubahan, di di teknikal juga sudah mulai ada peningkatan, mental juga sudah siap. Ya tinggal kita ada beberapa bentuk latihan, bentuk permainan yang harus kita berikan kepada pemain sehingga dia meningkat ke top performanya. Neil Maizar mengaku waktu persiapan selama 2 bulan sudah cukup untuk membentuk anak asuhnya untuk mencapai performa puncak.